dari asosiasi sudah berapa banyak industri biostimulan di negara kita, Pak Safari? Silakan dengan jawaban Anda. Baik, jadi bahwa kita memiliki beberapa jenis rumput laut ya untuk diolah. Salah satu yang mungkin digunakan untuk biostimulan ini adalah sargasum atau Euhema cottoni. Dan selama ini kita banyak, tadi sudah saya sampaikan, kita banyak mengolah rumput laut untuk kebutuhan hidrokoloid yang akan menghasilkan tepung agar-agar dan tepung keraginan. Dan biostimulan ini memang sudah banyak yang meneliti dan tadi disampaikan bahwa dari India juga sudah ada di Bali pabriknya, dan juga ada di Lombok juga sudah membuat pengembangan untuk kepentingan biostimulan. Dan di Jawa ini saya ada membaca ada beberapa, ya masih kurang lebih ada mungkin 3 atau 4 ya yang masih baru di daerah Jawa ini. Jadi ini hal yang baru. Semoga ini bisa terpasarkan dan bersaing. Dan ini beda dengan pupuk atau komplement, saling melengkapi kebutuhan untuk tanaman dan ya untuk merangsang pertumbuhan dan juga untuk pembuahan secara efektif, ekonomis ya. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Yudhistira. Pak Yudhistira, adakah peran BRIN begitu ya dalam mengupayakan juga pembangkitan industri biostimulan di lapangan? Karena memang BRIN memiliki risetnya, memiliki ilmunya, bahkan memiliki produknya begitu. Apakah memang ada upaya tersendiri dalam membangkitkan gairah para industri biostimulan yang baru begitu di tanah air kita, Pak Yudhistira? Ya, yang pertama tentunya kita menginginkan bahwa yang di-develop oleh industri nantinya adalah berbasis hasil-hasil riset ya. Dan BRIN tentunya sangat terbuka untuk bisa yang pertama dari industri silakan untuk bisa memanfaatkan hasil-hasil riset yang sudah dilakukan oleh para BRIN. Dan yang kedua tentunya kita juga mencoba mendevelop ya teknologi bioprospeksi baru terkait dengan apa yang ada di dalam rumput laut itu sendiri, sehingga lebih optimal lagi dalam kalau digunakan sebagai biostimulan, lebih optimal menghasilkan produk biostimulan yang lebih berdampak respon produktivitas tanaman itu sendiri. Dan kemudian ya, dari hal yang lainnya tentunya BRIN juga membantu ya kalau mungkin ada dari industri yang ingin melakukan uji efikasi dan sebagainya, kami siap juga untuk membantu dengan penelitian respon tanaman terhadap biostimulan yang mungkin ada dari industri yang sudah mendevelop tapi belum bisa diuji di efikasi dan sebagainya. Itu kami juga siap membantu. Dan tentunya bagi industri pengolahan rumput laut yang memiliki produk biostimulan dan tadi ada kendala terkait dengan pembiayaan uji efikasi, sebenarnya di BRIN ada bantuan pembiayaan, yaitu dalam skema pembiayaan pengujian produk inovasi pertanian, jadi PIP ya. Nah itu bisa diajukan ke BRIN karena produknya itu berbasis teknologi gitu kan. Nanti untuk menyusun proposal dan pengajuannya mungkin bisa dibantu oleh riset BRIN. Jadi mungkin itu juga termasuk juga
kita di BRIN membantu terkait dengan rancangan standarisasi produk biostimulan rumput laut ya. Nah, ini sedang dibahas dengan Kementerian Pertanian karena dalam Permentan yang mengatur terkait dengan biostimulan ini belum ada. Jadi dimasukkan ke dalam produk organik, hayati dan pembenar tanah. Nah, kami di BRIN dan Kementerian Pertanian mencoba untuk mendetailkan standarisasi terkait dengan produk biostimulan rumput laut tersebut. Mungkin itu Pak Bram. Fokus pemerintah untuk mendorong hilirisasi dari komoditas pangan hingga kelautan, sebetulnya dorongan apa, dukungan apa yang secara nyata juga sudah dilakukan oleh pemerintah untuk para pengusaha dan juga industri di sektor komoditas pangan laut ini, Pak Safari, silakan. Ya, tentu kita berharap adanya sinergitas dari pihak kami, asosiasi yang beranggotakan pembudidaya, pengolah rumput laut, dan eksportir atau hulu hilir, dan juga dari pemerintah perlu ada sinkronisasi dan koordinasi dari setiap kebijakan yang diambil yang berkaitan dengan rumput laut untuk meningkatkan efisiensi serta daya saing hulu hilir itu kita. Dan tentu ya kita berharap dukungan dari lembaga keuangan atau perbankan lainnya, dan ya kita berharap bahwa rumput laut ini sebagai satu komoditas unggulan nasional, karena ya tadi udah kami sampaikan juga dan Pak Dustira bahwa kita ini diberi anugerah oleh Tuhan memiliki pulau-pulau yang terbanyak di ASEAN, mungkin di dunia ya, dan kita memiliki banyak masyarakat yang masih banyak memerlukan pekerjaan, dan di daerah pesisir kita perlu membangun perekonomian. Jadi kita harapkan ini betul-betul menjadi satu program bersama untuk membangun ekonomi pesisir, pulau-pulau, dan tentu industri untuk nilai tambah dan ekspor, tentu meningkatkan devisa.